Dituturkan Kombes Pol Purwo Cahyoko, upaya pencegahan tipikor bisa dilakukan dengan kehadiran 3 faktor, yakni adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada ketiga faktor ini, media punya peran yang sangat besar untuk menciptakannya. Upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan, ya kita memberikan himbauan kepada institusi-institusi maupun lembaga-lembaga, ya ini secara umum itu perlu adanya transparansi. Nah, transparansi ini perlu ya disampaikan atau publikasi ya setiap adanya pengadaan barang dan jasa itu harus dipublikasikan. Kemudian partisipasi, nah perlu adanya partisipasi. Partisipasi di sini perlu dilibatkan peran serta masyarakat. Ya. Teman-teman pers saya kira masuk dalam klasifikasi sini, yaitu peran serta masyarakat. Upaya berikutnya adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan. Artinya apa yang dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian perlu didorong atau dipercepat reformasi birokrasi melalui good governance dan clean government. Ditambahkan Purwo, dalam pemberantasan tipikor, Polda Banten setiap tahunnya menetapkan target jumlah kasus yang ditangani disesuaikan dengan ketersediaan personil dan anggaran. Untuk upaya pencegahan yang dilakukan Polda Banten sendiri, tentunya tidak lepas dari penindakan, ya. Karena tugas daripada Direktorat Reserse Khusus itu adalah menegakkan undang-undang. Kita dalam melakukan pencegahan dengan melakukan penindakan itu punya prinsip ada 3 hal, yaitu transparan. Transparan ini juga di dalamnya tergantung adalah partisipasi daripada masyarakat termasuk rekan-rekan pers. Kemudian konsisten. Nah, konsisten di sini kita membuat produk-produk, membuat fakta integritas pada penyidik, membuat kontrak kerja penyidik untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dengan waktu serta etika-etika tertentu. Kemudian akuntabel, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan penyidikan itu bisa dipertanggungjawabkan baik di masyarakat maupun di pengadilan. Dalam sesi tanya jawab yang dibagi ke dalam 2 sesi, Purwo Cahyoko mendapatkan sejumlah pertanyaan yang diajukan peserta. Pertanyaan diantaranya mengenai penanganan berkas perkara oleh kepolisian yang terkesan lambat, barang sitaan dalam kasus tipikor yang dinilai kerap tidak jelas keberadaannya, jenis-jenis gratifikasi, hingga rekening gendut yang dimiliki seorang bintara polisi, dan masih dirasakannya penegakan hukum kasus tipikor yang terkesan tebang pilih. Kalau ada perkara itu sering ada disita, ya kan? Ada sita jaminan, terus ada juga sita barang bukti dan segala macam. Itu kita tidak pernah jelas barang-barang yang disita itu dikemanai. Katanya untuk masukkan kembali ke kas negara. Setahu saya gitu ya, polisi kalah cepat dengan jaksa gitu dalam penanganan korupsi di Banten. Yang pertama, yang kedua, di dalam penanganan juga bilang lambat ya. Kadang-kadang berhasil pulang balik dari polisi ke jaksa sampai 4 kali 5 kali itu pulang balik juga. Nah, bagaimana itu keberadaan Pak Dokter gitu kan? Nah itu Pak mungkin itu saja. Rekening gendut besarnya 1,5 triliun itu di Papua. Nah, jadi saya heran kalau seorang bintang raja punya rekening sebegitu besar, di mana jenderal-jenderalnya? Itu saya. Satu kunci dari pemberantasan korupsi ini adalah penegakan hukum yang harus dilaksanakan di tingkat paling bawah. Yang gratifikasi ini barangkali karena kita punya tujuan untuk prevensi supaya ini tidak dilakukan oleh aparatur negara, hanya pejabat saja aparatur negara. Maka ini dari pers harus diberikan penjelasan mana yang disebut dengan gratifikasi itu sendiri. Sebab kalau gratifikasi artinya pemberian, kita ini kan
Sementara terkait peran media, dalam kesempatan ini, seorang peserta diskusi menanyakan fenomena maraknya oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari kebebasan pers dan keharusan transparansi dengan mengatasnamakan jurnalis ataupun LSM. Saya setuju dengan Pak Kasepuhan tadi tentang wartawan yang jelas dan tidak jelas ataupun bodrek. Ini juga jadi satu kendala di kita Pak, Dinas Pendidikan. Kalau pagi-pagi tadi kayak seperti pasar gitu, mungkin ada gula pasti maka semua kumpul di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah itu masih bisa menjadi fitur yang baik. Tetapi kalau perlu nih dari PWI memberikan list Pak, dari PWI memberikan list nama-nama wartawan yang memang betul ada medianya, dan kemudian kalau perlu juga diberikan semacam tempat penugasan gitu. Jurnalis bertanya kemana saja barang sitaan. Mungkin yang sekarang ada yang terbaru malah barang sitaan agak susah sekarang diambil. Kemarin aja ketika mau nyita dihalang-halangi. Ada fenomena baru, ada fenomena baru. Silakan. Kita biasanya kalau melakukan penyitaan itu kita titipkan di sana. Kemudian setelah berkas selesai, kita limpahkan kepada kejaksaan, nanti dilakukan penelitian. Pelimpahan berkas itu merupakan kegiatan tahap 1. Nah, kemudian selesainya daripada penelitian itu keluar P21. Keluar P21 diikuti dengan tahap kedua. Tahap kedua itu kita menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, barang bukti yang ada di Rumbasan itu bisa kita serahkan dengan cukup surat, ya, surat titipan barang bukti, juga bisa dengan fisiknya, tergantung dari komunikasi dengan jaksa penuntut nanti. Nah, setelah itu selesai tugas polisi. Kemudian barang bukti itu menjadi tanggung jawab dari pihak penuntut. Jadi wartawan itu dalam Undang-Undang Pers itu disebutkan dia yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Apa itu kegiatan jurnalistik? Yaitu mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, kemudian lalu menyebarkan informasi itu lewat saluran yang ada, baik cetak, elektronik, online, dan lain-lain. Itu adalah wartawan. Tapi ketika misalnya ada orang yang berpenampilan seperti tadi, datang, kemudian datangnya tidak untuk kegiatan jurnalistik tadi, nah itu bukan wartawan. Baru grup diskusi kali ini saya ingin dari setiap narasumber ada semacam satu kalimat penutup kesimpulan dari tema kita kali ini, yaitu peran media dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Singkat saja, silakan dari Pak Masudi dulu. Oke, dari saya yang pertama tentu mari kita sama-sama untuk mendorong transparansi sehingga pemerintahan yang bersih dan baik itu bisa kita capai. Dan penyimpangan dana yang selama ini terus dikeluhkan oleh masyarakat dan merugikan masyarakat dan keuangan negara itu juga bisa terus kita minimalisir. Yang kedua, bagi yang berhubungan dengan wartawan narasumber, jangan takut kalau memang terjadi hal-hal yang tadi, karena kepentingan wartawan itu adalah hanya untuk mencari berita. Khairunas Paulinas, sebaik-baiknya manusia yang punya manfaat bagi masyarakat dan bangsa ini. Sehingga saya berharap bahwa di forum hari ini dan juga kita semua, insya Allah kita semua menjadi bagian orang yang punya manfaat bagi masyarakat kita bersama. Terima kasih. Untuk penutup yang dari saya, dalam rangka pencegahan korupsi, kalau dua hal itu bisa kita laksanakan atau akan kita laksanakan, yaitu transparansi dan akuntabel. Hanya satu yang kita minta dari bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang hadir di sini, partisipasi, ya, partisipasi masyarakat, khususnya rekan-rekan media, dalam rangka untuk ikut mengawasi pelaksanaan pencegahan korupsi itu. Terima kasih. Ditemui usai diskusi, baik Masudi maupun Purwo Cahyoko memaparkan bahwa peran media dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor di Provinsi Banten cukup besar. Begitu pula hubungan antara insan media dengan aparat penegak hukum yang dinilai keduanya cukup kondusif.
Untuk saat ini 5 tahun terakhir sebenarnya udah jauh lebih baik ketimbang dari 5 tahun sebelumnya. Jadi awal-awal Provinsi Banten terbentuk, tindakan-tindakan teror, kemudian intimidasi terhadap wartawan yang memang membuat berita-berita yang kritis itu memang sering dialami oleh wartawan. Tapi belakangan kita akan jauh lebih baik. Beberapa berita yang kritis juga tidak kemudian mendapatkan teror yang begitu besar seperti 5 tahun yang lalu. Mungkin itulah kesadaran pemerintah, mungkin kesadaran pihak-pihak terkait, sehingga ketika berita kritis itu ditulis oleh wartawan sesungguhnya bukan untuk ada niatan untuk menjelekkan si penyelenggara pemerintahan, tapi sesungguhnya memang untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Peran serta media, apakah itu media elektronik maupun media cetak, itu cukup membantu kita dalam rangka proses penegakan hukum di tindak pidana korupsi, baik itu yang berkaitan dengan informasi maupun pemberitaan yang bersifat memberikan semacam pencegahan terhadap rencana pelaku-pelaku yang akan melakukan tindak pidana korupsi itu. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PWI Banten Cahyono Adi menuturkan, diskusi bulanan rutin digelar dengan tema yang berbeda dengan narasumber berkompeten di bidangnya. Kegiatan ini diharapkan Adi menjadi momen pencerahan dan penambahan wawasan para jurnalis di Banten dan berujung pada penyampaian informasi yang lebih akurat kepada masyarakat luas. Ini adalah kegiatan rutin PWI, jadi setiap bulan sekali kita mengangkat suatu tema-tema yang selalu berbeda, dan kali ini adalah peran media dalam pemberantasan korupsi. Ini adalah untuk menambah wacana pengkayaan pengetahuan teman-teman wartawan, sehingga wartawan kegiatan dalam menulis informasi seyogianya alangkah baiknya mereka paham, sehingga kalau paham maka akan beri pencerahan pada masyarakat. Itu yang kita harapkan.